Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Devrianti Putri dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi dengan rumus matematika. Selamat menyaksikan. Berbagai lembaga keuangan dunia membuat sejumlah skenario dampak pandemi virus corona. Pemerintah menyadari ada potensi resesi ekonomi. Virus corona baru merebak sejak awal bulan ini di tanah air, namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor real berteriak susah berusaha. Lembaga keuangan dunia, ekonom, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Untuk membendung meluasnya dampak COVID-19 di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merilis beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu trading halt atau pembekuan selama 30 menit. Jika IHSG turun sebesar 5%, tak hanya merontokkan pasar modal, virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus Rp17.000. Sementara kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di pos 16.608 per dolar Amerika. Lalu, apa sih penyebab rupiah melemah akibat COVID-19? Faktor-faktor yang menyebabkan rupiah melemah saat wabah corona yaitu yang pertama yaitu kepanikan yang terjadi di pasar global. Kepanikan tersebut yang sejatinya menjadi indikator utama melemahnya nilai tukar mata uang beberapa negara terhadap dolar Amerika Serikat termasuk rupiah. Maka dari itu, selama pasar global masih mengalami kepanikan, maka nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun akan selalu berada di masa rentan. Faktor lainnya yang menyebabkan rupiah melemah yaitu sentimen global terkait wacana suntikan stimulus yang dilakukan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat berencana akan menyuntikkan dana sebesar 1,3 triliun sampai 2 triliun US dollar. Meski wacana tersebut belum disepakati oleh Senat Amerika Serikat, namun penyebab sentimen negatif rupiah dan anjlok. Lalu, bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah? Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia hingga pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yaitu BI sudah menaikkan suku bunga acuan 125 basis poin dalam 3 bulan. Meningkatkan volume intervensi di pasar valuta asing atau falas, memberi surat berharga negara di pasar sekunder, dan BI juga senantiasa meningkatkan koordinasi dengan OJK. Selain Bank Indonesia, pemerintah juga mengambil langkah-langkah, yaitu langkah yang diambil pemerintah dari sektor energi dengan memperluas penerapan biodiesel 20%. Pemerintah berharap dengan perluasan biodiesel ini akan mampu menghemat sebesar US dollar 5,5 miliar. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan perizinan untuk menarik investasi ke Indonesia. Salah satunya dengan meluncurkan sistem perizinan online terpadu atau OSS. Selain kebijakan pemerintah dan BI, solusi agar nilai tukar rupiah tidak menurun yaitu membeli produk dalam negeri, berani menyimpan rupiah, perbanyak transaksi dengan rupiah, dan tidak menjadi masyarakat yang konsumtif. Krisis yang timbul akibat COVID-19 berbeda dengan krisis ekonomi dan keuangan yang selama ini sering terjadi dipicu oleh wabah yang menghambat kegiatan. Jika wabah virus corona masih menyerang Indonesia untuk beberapa waktu ke depan, maka
tidak menutup kemungkinan jika nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebenarnya, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan menjaga diri agar selalu berada dalam kondisi sehat, terhindar dari wabah virus corona. Seperti yang sudah dihimbau oleh pemerintah, masyarakat hanya perlu melakukan social distancing dengan tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak dalam kondisi mendesak. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi virus corona. Jika rantai persebaran virus COVID-19 terhenti, lalu angka korban yang terjangkit virus menurun, maka kondisi perekonomian Indonesia, khususnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan membaik secara pelan. Nah, kenapa kita harus melakukan social distancing dan stay at home? Sebenarnya, hal-hal tersebut ada hubungannya dengan matematika. Kalau kita merumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, kita bisa mengambil 3 variabel, yaitu variabel yang pertama NH, yang menyatakan jumlah kasus per hari. Jadi NH di sini yaitu hari, N1 yaitu jumlah hari ke-1, N2 jumlah hari kedua, dan R yaitu jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Jadi dalam satu hari, pasien positif COVID ini bertemu beberapa orang, itu adalah R. Dan P yaitu peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19 ini. Karena virus COVID ini menular jika ditularkan oleh pasien positif, sehingga ada kemungkinan orang-orang yang berada di dekat pasien positif ini bisa terkena virus corona. Jadi, kita bisa rumuskan bahwa delta NH sama dengan NH dikali R dikali P, di mana delta di sini yang berarti perubahan. Jadi delta NH di sini maksudnya yaitu pertambahan kasus per hari, sedangkan jika NH ditambah 1 menjadi NH ditambah NH dikali R dikali P. NH tambah 1 yaitu jumlah total orang positif di hari berikutnya, sedangkan NH yaitu orang positif di hari sebelumnya, dan NH dikali R dikali P yaitu delta NH. Nah, jadi kita bisa faktorkan NH dengan mengeluarkannya, yaitu menjadi NH tambah 1 sama dengan 1 tambah R kali P dikali NH. Sedangkan di hari kedua yaitu NH tambah 2 sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat 2 dan NH. Jadi di hari ke-X yaitu NH ditambah X sama dengan 1 ditambah R kali P dipangkatkan X dikali NH. Nah, cara kita mengurangi NX. NX adalah total pasien positif di hari X, yaitu dengan mengurangi R dan P. Sehingga ingat kembali bahwa R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Cara untuk mengurangi R yaitu kalau misalnya kita sudah social distancing dan stay at home, maka jumlah orang yang positif pasti berkurang. Dan untuk mengurangi P, kita harus mengurangi peluang meskipun kita ketemu dengan pasien positif. Kalau misalnya kita pakai masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan hidup sehat, maka peluang untuk tertular itu berkurang. Sehingga dengan melakukan social distancing, cuci tangan, kita bisa mengurangi R dan P. Misalnya kita lagi kondisi tidak social distancing, kita lagi keluar rumah, nongkrong-nongkrong, maka sehingga dalam satu hari anggap aja ada 50 orang yang ketemu pasien positif COVID, artinya R-nya 50, maka peluang orang itu tertular yaitu 1% atau 0,01. Jadi R dikali P sama dengan 0,5. Dengan menggunakan rumus yang telah kita peroleh tadi, maka NH plus X sama dengan 1 ditambah R kali P dipangkat X dikali NH. Sehingga diperoleh NH plus X sama dengan 1,5 dipangkat X
dikali 100. Dan jika ditanya jumlah pasien di minggu kedua atau di hari ke-14, maka NH14 sama dengan 1,5 dipangkat 14 kali 100. Diperoleh hasilnya 29.192 orang. Dan jika dalam keadaan kondisi dengan social distancing, otomatis kita stay at home dan tidak keluar rumah, maka R-nya menjadi 10 orang dengan peluang sama yaitu 0,01, maka RP sama dengan 0,1. Dan NH 100, maka jumlah pasien di hari ke-14 yaitu NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat X dikali 100, sehingga diperoleh hasil 379 orang. Terlihat jauh perbedaan antara kita dengan kondisi social distancing dan dengan kondisi tidak social distancing. Kesimpulan dari perhitungan matematika yaitu kita tahu bahwa betapa pentingnya social distancing. Jika kita ingin pandemi ini segera berlalu, maka kita harus sama-sama taat peraturan dan disiplin. Kita semua mempunyai peran yang penting, bukan cuma pemerintah, tenaga medis, tapi kita juga bisa menjadi pahlawan dengan cara tetap tinggal di rumah. Jadi, begitulah pentingnya social distancing dan pentingnya menjaga kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, mari kita untuk terus sama-sama berdoa dan juga saling mengingatkan untuk social distancing dan menjaga kesehatan, sehingga wadah COVID-19 ini dapat selesai dengan secepatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.